Shalom, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di minggu pertama di bulan Februari ini pada tanggal 7, kembali kita beribadah secara online. Dan dalam ibadah minggu pertama di bulan Februari ini, kita akan mengadakan juga perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi dan siang hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian mulai dari pasal 3, bagaimana Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Dia akan mengutus anak yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Dan perjanjian ini Allah mengikatkan dirinya dengan Adam dan Hawa. Dan dalam perjanjian ini jugalah sejarah penebusan itu mulai berlangsung. Sejarah penebusan. Jadi sejarah penebusan itu dimulai dari kitab Kejadian pasal 3. Dan di mana Allah mengikatkan diri dengan perjanjian anugerah ini secara simbolik dengan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan dalam perjanjian ini Adam mewarisi iman perjanjian kepada keturunannya. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 5, bagaimana keturunan Adam yang mewarisi iman perjanjian itu. 20 keturunan pertama dari Adam, dimulai dari Adam sampai ke Abraham. Dan dari Abraham dimulai lagi mewariskan iman perjanjian 14 keturunan kembali. Sampai kepada Yusuf yang menjadi orang tua Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Tanpa kitab Kejadian tidak ada kitab-kitab lain yang ada di Alkitab. Jadi kalau kita bicara Alkitab yang kita mempercayai sebagai firman Tuhan, itu semua berbicara mengenai penebusan. Bagaimana Allah menebus umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang menerima vonis Allah yaitu kematian kekal. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sejarah penebusan dimulai dari Kejadian pasal 3. Terus turun kepada keturunan satu, keturunan yang lain dan seterusnya. Saudara, Yesus Kristus yang menggenapi perjanjian anugerah itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara penebusan, bicara juga mengenai salib Kristus. Sebab Allah halus menebus manusia lewat salib, yaitu di mana anaknya yang tunggal dikorbankan untuk menebus vonis itu. Jadi salib adalah cara Allah menebus umat manusia. Salib cara Allah menyelamatkan manusia dari vonis kekal Allah, yaitu kematian kekal. Jadi saudara, begitu pentingnya arti salib bagi setiap orang percaya. Walaupun dunia pada zaman itu dan sampai saat ini, kalau bicara salib adalah bicara mengenai vonis hukuman bagi penjahat yang paling berbahaya. Di mana penjahat pada zaman kerajaan Romawi saat itu, pada zaman Yesus, mereka yang bukan berwarga negara kerajaan Roma, itu mereka harus dihukum mati lewat salib.
yang non warga negara kerajaan Roma. Nah, Yesus itu bukan warga negara kerajaan Roma seperti Paulus. Kalau kita tahu Paulus itu warga negara kerajaan Roma. Sehingga ketika Paulus dihukum mati, dia tidak dihukum mati secara salib tapi dia dipancung. Demikian juga Petrus. Petrus dalam sejarah berkata bahwa dia juga dihukum mati tetapi juga dengan salib, dengan cara disalib tapi dengan kepala di bawah. Karena Petrus bukan warga negara Roma. Jadi salib itu betul-betul satu hukuman yang sangat sadis dan yang teramat sadis, yang teramat tidak manusiawi. Dan akhirnya kita tahu lewat salib itulah Kristus mati bagi saudara dan saya. Jadi Kristus mati dari itu kayu untuk menebus dosa dan saudara dan saya. Salib bagi orang percaya, yaitu salib Kristus bagi orang percaya, bagi orang pilihannya, adalah satu berita sukacita, berita anugerah bagi setiap orang pilihan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 firman Tuhan katakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan salib adalah berita yang bodoh, atau satu berita kebodohan, pemberitaan yang bodoh bagi mereka yang akan binasa. Dan sampai saat ini kita tahu dunia mencemoohkan tentang salib Kristus. Dunia banyak yang berkata, Tuhannya orang Kristen, kenapa harus mati di kayu salib? Seperti seorang penjahat. Dan sampai saat ini itu terjadi. Ada beberapa yang mencemoohkan tentang salib Kristus. Dan memang Paulus sudah menulis, firman Tuhan sudah berkata, salib ada satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Salib ada satu kebodohan bagi mereka yang menolak Kristus. Salib satu kebodohan bagi mereka yang tidak membuka hati bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib satu kebodohan bagi mereka yang tidak mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dan salib ada satu kebodohan bagi seorang Kristen yang murtad, bagi seorang Kristen yang meninggalkan keimanannya, bagi seorang Kristen yang menjual imannya hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Banyak sekali hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dalam tanda kutip, mereka meninggalkan kekristenannya, memilih cara jalan hidup yang menurut mereka itu yang terbaik dari yang terbaik. Dan itulah salib menjadi suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang menolak salib Kristus, mereka yang menolak anugerah Allah, mereka menolak Kristus adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara dan saya, pertanyaan saya, apakah saudara dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Percaya dalam mana? Dalam hati atau dalam pikiran kita? Dalam pengetahuan kita? Karena kita tahu banyak sekali Kristen-Kristen menjadi seorang Kristen karena status, karena keturunan orang tuanya, keluarganya Kristen, otomatis dia menjadi Kristen. Pertanyaan saya, apakah saudara yang memiliki sejarah atau keluarga Kristen, lalu saudara sendiri yakin sudah masuk dalam bilangan orang pilihan Tuhan atau seorang Kristen sejati atau yang beriman sejati? Jangan sampai saudara mempercayai Yesus, beriman kepada Yesus karena faktor keturunan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, salib adalah berita anugerah, kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar pembebasan, kabar yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Jadi salib satu anugerah buat saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 6 anugerah salib Kristus bagi orang pilihan Tuhan. Ada 6 anugerah tentang salib Kristus bagi setiap orang pilihan Tuhan. Yang pertama, saudara, anugerah menerima Roh Kudus dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, salib adalah berita sukacita, berita anugerah bagi saudara dan saya yang beriman sejati atau sebagai orang pilihan Tuhan atau sebagai Kristen sejati. Yang pertama saya katakan kita menerima anugerah Roh Kudus. Saudara,
sebelum saudara dan saya beriman kepada Kristus, rohani kita secara status itu mati. Karena firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, sehingga kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Akhir artinya, sumber kehidupan yang tadinya bersatu dengan manusia, dengan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa orang tua kita jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan Adam dan Hawa. Dan disitulah kematian terjadi, termasuk kematian secara rohani. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah pertama kita menerima Roh Kudus artinya apa, saudara? Sebab tanpa karya Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan bisa beriman kepada Kristus. Tanpa karya Roh Kudus, saudara dan saya tidak mungkin bisa mengenal Yesus. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa menghidupkan rohani kita yang mati karena dosa. Sebab kita tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, natur rohaninya mati. Dan di dalam Roma pasal 5 dikatakan, karena dosa satu orang, dosa menjalar ke semua manusia. Dan semua manusia yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, siapapun itu, mereka sudah terkontaminasi dosa. Dan mereka dilahirkan dalam keadaan berdosa. Mereka dilahirkan dalam keadaan rohani yang mati. Kalau rohani yang mati, tidak akan pernah mungkin kita bisa percaya kepada Allah yang benar. Kalau rohani kita mati, tidak mungkin kita bisa datang kepada Yesus Kristus. Dan tidak mungkin mempercayai salib Kristus sebagai penebus untuk dosa saudara dan saya. Kalau rohani saudara dan saya mati, tidak mungkin kita bisa merespon kabar baik, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi anugerah yang pertama kita menerima. Di dalam Yohanes pasal 3, ayat 3-5, bagaimana Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang kita harus dilahirkan kembali. Sebab manusia kalau tanpa dilahirkan kembali, tidak mungkin dia bisa beriman, tidak mungkin dia bisa mengenal Kristus. Sebab kelahiran kembali itu bicara mengenai natur rohani yang mati dihidupkan kembali. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang masuk dalam hati nurani saudara dan saya. Dan dia menghidupkan kembali natur rohani kita yang mati. Sumber kehidupan kembali masuk dalam hati kita. Jadi bukan Allah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Allah yang menentukan kita. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Saya akan bacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang dipilih. Perhatikan saudara. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dengan sangat jelas sekali berkata bahwa yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi saudara dan saya bisa menjadi percaya kepada Yesus karena kita dipilih Allah. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini diciptakan, saudara dan saya sudah dipilih menjadi orang percaya, menjadi orang beriman pada Kristus. Jadi pemilihan itu terjadi sebelum dunia ini ada. Nama saudara dan saya sudah tercantum di dalam buku Anak Domba Allah. Itu sangat jelas sekali terus di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, yaitu orang yang dipilih itu saudara dan saya Kristen sejati. Dan Kristen sejati saya katakan sekali lagi, Kristen sejati tidak akan pernah mungkin bisa murtad. Kristen sejati tidak akan pernah bisa menyangkal Yesus. Kristen sejati tidak akan pernah bisa menjual keimanannya, menjual kekristenannya karena sesuatu, karena kepentingan pribadi, karena pernikahan, karena usaha, karena prestasi, karena jabatan dan lain sebagainya. Tidak akan pernah bisa menjual Kristus. Sebab orang pilihan sudah dimeteraikan. Dan itu sudah tertulis dalam buku Anak Domba Allah sebelum dunia ada. Jadi 1 Petrus 1 ayat 2, saya lanjutkan.
Tadi berbicara mengenai orang-orang yang dipilih, yaitu saudara dan saya sebagai Kristen sejati, sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya ini kita dipilih sesuai rencana Allah. Inilah bicara predestinasi. Inilah bicara umat pilihan Tuhan. Karena Allah berdoa harus menetapkan pilihannya. Siapa saja yang akan percaya kepada Dia, siapa saja yang akan membuka hati bagi Kristus, siapa saja yang akan membuka hati dan dengan sukacita menerima anugerah berkat salib Kristus dalam hidupnya dan mempercayai salib Kristus adalah cara Allah menebus saudara dan saya, menebus orang-orang pilihannya dari kematian kekal pada hidup yang kekal. Jadi ini orang-orang pilihan sesuai dengan rencana Allah. Jadi begitu sempurnanya, begitu tertibnya, begitu luar biasanya Allah merencanakan semuanya ini dari sejak sebelum dunia ada. Bapa kita selanjutnya, dan yang dikuduskan oleh Kudus. Nah, ini bicara kelahiran baru. Yang seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Bagaimana Roh Kudus berkarya. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus menghidupkan kembali natur rohani kita yang mati sehingga menjadi hidup kembali. Selanjutnya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita tahu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati di kayu salib, tergantung selama 6 jam. Dia mencurahkan darahnya. Darahnya dicurahkan dan mengalir di atas kayu salib, mengalir menuju dan sampai ke tanah. Darah yang terus tercurah dari atas kepala, punggung yang habis dicambuk, semua darah itu mengalir. Dan darah itulah yang menyucikan saudara dan saya dari kejahatan, yang menyucikan dosa saudara dan saya, yang menebus dosa saudara dan saya, sehingga dengan penebusan darah anak domba Allah ini yang tercurah di atas salib, darah itulah yang membuat saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah, dikuduskan di hadapan Allah, dan saudara dan saya bukan lagi sebagai terdakwa, tetapi sebagai umat tebusan Allah yang dimeteraikan oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah yang kudus. Darah itu yang menebus dosa saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 ini dengan sangat jelas sekali firman Tuhan berkata, kelahiran baru itu datang daripada karya Roh Kudus. Rohani saudara dan saya bisa hidup kembali karena Roh Kudus, sumber kehidupan itu masuk dalam hati nurani saudara dan saya, menyatu dengan roh saudara dan saya, dan akhirnya roh Allah yang sudah manunggal dengan roh kita, inilah yang menghidupkan kembali natur rohani kita. Nah, setelah kita natur rohani kita dihidupkan kembali saudara, artinya apa? Artinya hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya, setiap Kristen sejati, hidupnya pasti dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus menyertai dan memimpin. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara perhatikan, Yohanes 14 ayat 16 firman Tuhan katakan bahwa Yesus minta kepada Allah agar Allah memberikan seorang penolong pada saudara dan saya, yaitu kepada orang pilihannya. Dan penolong itu kapan? Kapan dikirim? Kapan diutus? Yaitu pada saat Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dan dia tinggal selamanya di dalam hidup saudara dan saya. Dan di dalam bahasa aslinya Roh Kudus disebut penolong itu disebut parakletos. Atau punya arti yang lebih spesifik lagi, penasehat, advokat, penasehat. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara dan saya, dia yang selalu menjadi penasehat buat saudara dan saya, yang selalu mengingatkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara, Roma 8 ayat 14, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Karena kita berjalan dengan firman-Nya. Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan firman itu. Roh Kuduslah yang menjadikan firman yang kita baca, kita dengar itu menjadi
rema atau menjadi momentum prima bagi saudara dan saya. Sehingga kita melangkah dengan firman Tuhan. Kenapa kita bisa melangkah dengan firman Tuhan? Kenapa kita bisa jadi pelaku firman? Karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dimanapun, kemanapun saudara dan saya pergi, kita berada, Roh Kudus ada bersama kita. Artinya kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah betul saudara menjadi pelaku firman? Apakah betul dalam kehidupan saudara, dimanapun, dalam keadaan apapun, saudara betul menjadi pelaku firman? Menjadi pelaku firman bukan hanya di gereja ketika saudara dan saya beribadah. Menjadi pelaku firman bukan saja saudara ada di dalam komunitas Kristen, atau ketika saudara melayani Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pergaulan kita, tetap kita harus menjadi pelaku firman. Dan itu secara alamiah, secara natur rohani kita, secara natur kekristenan kita, kita pasti menjadi pelaku firman. Dan itu tidak perlu lagi disetting atau direncanakan saya harus jadi pelaku firman, tidak. Tetapi secara otomatis kita menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Saudara, hal ini yang khusus saudara saya ketahui, bahwa hidup kita dipimpin Roh Kudus, di mana Roh Kudus selalu membawa kita, mengingatkan kita, menuntun kita untuk berjalan dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, anugerah yang kedua dari salib Kristus adalah iman. Jadi saudara dan saya bisa beriman, bisa percaya kepada Yesus, itu anugerah. Seperti yang lalu-lalu saya katakan, kita bisa percaya Yesus itu Tuhan kasih kepada kita hati yang percaya, yaitu namanya iman. Jadi iman itu tidak bisa diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Tidak. Tetapi iman betul-betul anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dia memberikan kita hati yang percaya atau iman sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Bagaimana kita bisa beriman kepada Yesus? Karena tadi, saudara, natur rohani kita dihidupkan kembali. Roh Kudus masuk dalam hati kita, bersatu dengan roh kita. Nah, ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, bersatu dengan roh kita, pada saat itu juga yang bersamaan Roh Kudus memberikan iman, memberikan hati yang percaya, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa membuka hati bagi Yesus, dan kita bisa bersukacita atas salib Kristus. Karena salib Kristus adalah anugerah bagi saudara dan saya. Jadi iman adalah anugerah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Mari cek diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya beriman kepada Kristus? Dan berimannya di mana? Apakah di hati atau di pikiran kita? Jangan sampai saudara percaya hanya percaya karena sebagai pengetahuan, atau percaya dalam pikiran saja, tapi sungguhnya hatimu tidak percaya. Saudara, saat ini saya katakan, mari cek diri kita. Apakah kita percaya dalam hati atau dalam pikiran saja? Sebab kalau percaya dalam pikiran ini hanya percaya dalam perasaan yang tidak akan menyelamatkan. Sehingga akhirnya kita tahu yang tadi saya katakan, ada banyak orang Kristen murtad karena dia cuma percaya dalam pikiran. Dia percaya sebagai pengetahuan. Dia percaya karena perasaannya saja yang bermain. Nah, sudah ini membahayakan sekali. Dan inilah tipu daya iblis. Sehingga banyak orang percaya, orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi sungguhnya dia tidak percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menganugerahkan iman lewat Roh Kudus, di mana setelah kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan pada saat yang bersamaan dia memberikan iman kepada saudara dan saya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 firman Tuhan katakan bahwa Yesus katakan, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau Allah Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Artinya apa? Yohanes 6 ayat 65 itu bicara mengenai tidak ada seorang pun yang bisa percaya beriman kepada Kristus kalau Roh Kudus tidak memberikan hati yang percaya kepada saudara dan saya. Ini adalah anugerah. Yohanes 6 ayat 65 dengan sangat jelas sekali Yesus berkata bahwa kita bisa percaya karena Allah Bapa mengaruniakan iman lewat Roh Kudus. Dan selanjutnya di dalam Filipi 1 ayat 29 kita akan baca. Filipi 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dulu. Filipi 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sudah perhatikan kalimat ini. Filipi 1 ayat 29 firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja
untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus atau untuk Dia. Jadi Filipi 1:29 saya mau menjelaskan sedikit, saudara. Dikatakan bahwa kita bisa percaya yang tadi saya katakan karena itu anugerah. Sehingga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi anugerah. Tetapi dalam Filipi 1:29 bukan hanya percaya, tapi juga karunia iman bukan hanya dikaruniakan iman saja, tetapi Allah juga mengaruniakan kepada kita untuk menderita bagi Kristus. Untuk menderita bagi Kristus. Saudara, renungan saya waktu lalu saya katakan apa? Syarat untuk kita berjalan bersama Kristus adalah Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri kita dan memikul salib kita setiap hari. Jadi itu syarat. Kita tahu, saudara. Menyangkal diri, memikul salib kita, itu adalah satu penderitaan bagi saudara dan saya. Penderitaan apa? Penderitaan secara natur jasmani. Sebab kalau kita mau lihat dalam diri kita pribadi, ketika kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita, yang paling menderita adalah natur daging kita. Natur daging kita akan berontak. Natur daging kita tidak akan nyaman. Natur daging kita akan sakit ketika kita menjadi pelaku firman. Itu tandanya adalah apa? Setiap hari kita bisa menyalibkan kedagingan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jujur saudara, apa sesuatu yang berhubungan dengan natur daging, sesuatu yang menyenangkan secara natur daging, kita akan merasa nyaman. Contoh saudara, contoh. Kalau kita menonton sebuah film atau kita menonton sinetron, 1 jam bahkan 2 jam menonton di hadapan TV atau dilihat dari HP, saudara akan merasa nyaman, sukacita, senang, dan gembira sekali, dan tetap saudara fokus kepada film yang saudara lihat, baik itu sinetron maupun film. Karena natur daging kita nyaman, natur daging kita suka. Itulah hal yang dikatakan yang berdosa. Ketika dosa merasa nyaman, dan ketika kita menonton sebuah film atau sinetron, lalu kita merasa nyaman, itu membuat natur daging kita nyaman. Membuat natur daging kita semakin menjadi penghalang untuk natur rohani kita bertumbuh. Jujur saja saudara, kalau saudara dengar khotbah, dengar renungan firman, durasi 30 menit, bahkan ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah, saudara merasa bete, saudara merasa bahwa terlalu lama dan lain sebagainya. Jujur. Tapi kenapa saudara kalau nonton film, nonton sinetron saudara merasa suka, merasa senang. Jangan 2 jam, 3 jam. Bahkan kalau sinetron atau film itu bersambung, saudara akan menunggu kembali kapan waktunya akan tiba untuk kembali melanjutkan film yang saudara suka. Tapi bila mana sudah mendengar khotbah atau renungan firman, seringkali 1 jam kita merasa bete dan lain sebagainya. Dan disinilah bukti saudara tidak siap menderita bagi Kristus. Saudara, kita tahu, sekali lagi saya katakan, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menjadi pelaku firman, natur daging kita menderita. Karena apa? Dosa yang ada di dalam natur daging kita ini berontak, saudara. Menolak. Tapi percayalah, Roh Kudus yang sudah ada di dalam naturan saudara dan saya, yang akan selalu menolong dan memberi kekuatan, kemampuan untuk saudara dan saya bangkit dan fokus. Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya mau dengan sukacita, dengan penuh kerinduan menjadi pelaku firman, dengan penuh kerinduan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dengan penuh kerinduan mendengar khotbah atau renungan firman yang disampaikan oleh gembala. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi Filipi 1:29, selain Allah memberikan iman, tapi Allah juga mengenalkan penderitaan. Penderitaan di sini adalah karunia apa? Yaitu natur daging kita dibuat menderita agar dosa tidak semakin lama semakin tidak berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Itu maksudnya di dalam Filipi 1:29. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, anugerah keselamatan dari salib Kristus. Anugerah keselamatan yang mengikat dalam tubuh daging yang berdosa ini. Saudara, ini yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kita akan baca Efesus 2 ayat 8.
Efesus 2:8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, sangat jelas sekali Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita. Nah, di dalam anugerah salib Kristus bagi keseluruhannya, poin yang ketiga dikatakan anugerah keselamatan yang mengikat dalam tubuh daging berdosa, jiwa yang tercangkok dengan Kristus. Nah, saudara, di sini dikatakan keselamatan itu anugerah yang mengikat dalam tubuh daging kita. Jadi, saudara, coba saudara bayangkan, dalam tubuh yang berdosa ini, kita semua manusia ini berdosa. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang suci sedikit pun tidak. Tidak ada. Nah, artinya semua manusia ini berdosa. Nah, di dalam keberdosaan saudara dan saya, Allah menganugerahkan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Nah, bila nanti kelak kita dipanggil dalam kematian, natur daging kita akan dibuat mati, kembali ke tanah. Ini menggenapi Kejadian 3 ayat 19. Dan natur rohani kita yang nanti akan diubah, diselamatkan, dan natur rohani dan jiwa inilah yang nanti akan mendiami tubuh kemuliaan seperti Yesus yang bangkit pada hari kematiannya. Jadi kita diberikan tubuh kemuliaan, tubuh daging kemuliaan, bukan tubuh daging yang berasal dari tanah dan debu ini, saudara. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi anugerah keselamatan itu mengikat kepada tubuh daging yang berdosa. Artinya ketika kita masih hidup di dunia ini, keselamatan sudah kita terima. Dan itu sifatnya permanen. Sifatnya kekal. Nah, bila kita mengalami kematian tubuh, nah keselamatan itu baru secara resmi lah gitu, secara formal. Keselamatan itu menjadi satu fakta dan kenyataan yang membawa saudara saya kembali bertemu dengan Bapa di surga, masuk dalam Yerusalem baru. Saudara, sangat jelas sekali. Paulus berkata di dalam Roma pasal 11 ayat 24. Saya akan bacakan saudara. Roma pasal 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sudah, kita digambarkan sebagai pohon zaitun yang liar. Pohon zaitun yang liar, bukan pohon zaitun yang sejati. Pohon zaitun yang liar. Artinya apa? Kita ini orang-orang kafir. Orang-orang yang dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab kita tahu bangsa pilihan Allah, bangsa yang mengenal Allah, dengan sangat jelas sekali perjanjian lama berkata bahwa Israel umat pilihan Tuhan. Dialah pohon zaitun yang sejati. Jadi saudara dan saya semua di luar Israel, di luar orang Yahudi, ini adalah pohon-pohon zaitun yang liar. Dan pohon zaitun liar ini kita akhirnya ditangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Nah, saudara, pohon zaitun sejati ini bicara apa? Bicara mengenai Kristus Tuhan. Dialah pohon zaitun sejati itu. Dan saudara, pohon zaitun yang liar, saudara dan saya, ini dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati itu. Sehingga kita menerima benih ilahi. Kita menerima benih keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa menerima anugerah keselamatan. Dan itu betul-betul adalah anugerah yang tidak bisa kita tolak. Saudara, manusia tidak bisa menolak anugerah Allah. Ketika Allah menganugerahkan kepada saudara dan saya keselamatan, saudara dan saya tidak bisa menolak. Sebab itu sudah Allah tetapkan sebelum dunia ada. Nah, ini konsep keselamatan yang benar. Alkitab berkata demikian. Kalau firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, firman Tuhan jangan saya kata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Kalau Allah sudah memilih saudara saya, apakah saudara saya bisa menolak? Tidak bisa, saudara. Sebab itu adalah kedaulatannya Allah.
Bukan berarti kita hanya robot yang Allah pilih lalu kita nggak kita hanya menurut saya tidak seperti itu, saudara. Saudara, kenapa kita tidak bisa menang? Sebab yang tadi saya katakan, sebelum keselamatan itu diberikan, saudara dan saya dilahirbarukan dulu. Dan ketika saudara dan saya dilahirbarukan, Roh Kudus, Roh Allah, pribadi yang ketiga, ada di dalam natur rohani saudara dan saya, menyatu dengan roh kita. Nah, secara otomatis Roh Kudus inilah yang membuka hati kita. Roh Kudus inilah yang menuntun kita sehingga kita bisa merespon panggilan Allah, merespon dan menerima anugerah keselamatan itu. Semua karya Roh Kudus. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita bisa percaya kepada Yesus dan kita mempercayai salib Kristus adalah penebusan bagi saudara dan saya. Dan itu anugerah. Dan dari situlah kita bisa menerima keselamatan. Itu semua karya Roh Kudus. Saudara, jadi betapa luar biasanya anugerah ini. Saudara dan saya bersyukur. Kita harus bersyukur. Poin yang keempat. Anugerah karena kita bisa memiliki kualitas rohani yang bertumbuh. Sehingga Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita baca Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20 firman Tuhan demikian. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sangat jelas sekali Galatia 2 ayat 20 dengan sangat jelas sekali berkata bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi sangat jelas sekali. Paulus menyadari saudara bahwa dia bisa memiliki hidup yang berkualitas. Karena apa? Karena kerohaniannya semakin bertumbuh. Sehingga ketika rohaninya semakin bertumbuh, dia akan semakin sadar atau saudara saya akan semakin sadar bahwa bukan lagi hidup kita tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kenapa kok bisa berkata demikian Paulus? Di dalam ayat 20 selanjutnya bagian B dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara dan saya, kita harus tahu, karena imanlah saudara dan saya bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan Paulus sangat jelas sekali dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 firman Tuhan katakan apa? Kita akan baca saudara. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, tadi saya katakan apa? Di dalam poin yang pertama kita menerima Roh Kudus. Artinya Roh Kudus melahirbarukan saudara dan saya. Dan kelahiran baru inilah membuat rohani saudara dan saya mati jadi hidup kembali. Dan di mana Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam natur rohani saudara dan saya. Roh Kudus bersatu dengan roh kita sehingga dikatakan tubuh kita bait Allah. Tubuh yang mana yang bait Allah? Tubuh daging berdosa ini. Sudah bayangkan, tubuh daging yang berdosa ini dijadikan sebagai bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam natur rohani saudara dan saya, bersatu dalam roh kita, yang menghidupi, yang tinggal di dalam tubuh yang daging berdosa ini. Tetapi ini menjadi satu kehormatan, menjadi satu anugerah, menjadi satu sukacita buat saudara dan saya. Walaupun tubuh kita yang berdosa, tetapi Allah menjadikan kita sebagai baitnya. Saudara, kalau Allah sudah menjadikan kita sebagai baitnya, masih maukah kita memberikan diri kita kepada dosa? Masih maukah kita mempersembahkan tubuh kita kepada hal yang najis? Masih maukah kita memberikan diri kita, tubuh kita yang berdosa ini kepada hal-hal yang jahat? Walaupun kita tahu di dalam natur daging kita ini masih ada sumber dosa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun natur daging kita yang bersumber dosa ini, tapi firman Tuhan katakan apa? Dosa sudah Tuhan tebus di atas kayu salib. Dan dosa yang ada dalam diri saudara dan saya sudah tidak ada mautnya lagi. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dosa yang ada dalam diri saudara saya tidak bisa membawa kepada kematian kekal.
Karena kematian kekal sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana? Karena natur kita natur yang berdaging, tidak ada sumber mautnya lagi. Ini fakta. Di mana di dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan, kamu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Apanya? Natur rohani kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi natur daging kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi sekali lagi, dosa yang kita lakukan tidak membawa kita kepada maut. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kenapa tidak ada maut? Nah, di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan apa? Kita selalu diingatkan Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan kepada kita hati yang bertobat. Di mana setiap kita melakukan satu perbuatan yang berdosa, pasti kita akan menyelesaikan untuk minta ampun kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, tapi pertobatan itu kita lakukan setiap hari. Setiap hari saudara dan saya harus selalu bertobat. Dan kita bisa bertobat karena karya Roh Kudus. Kita bertobat karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan akan dosa yang kita lakukan. Dan kita pasti menyelesaikannya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memotivasi kita, yang memberikan kerinduan, kesadaran rohani, dan menggerakkan untuk kita datang bertobat kepada Tuhan. Kita bisa bertobat, kita bisa mengakui dosa kita setiap hari, karena Roh Kudus yang berkarya, terus berkarya dan berkarya di dalam hati nurani saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 20 dikatakan dengan sangat jelas sekali, Roh Kudus berdoa buat kita. Roh Kudus berdoa buat kita. Dia berdoa untuk hal apa aja? Salah satunya dia berdoa untuk saudara dan saya selalu hidup dalam pertobatan. Jadi orang Kristen sejati pasti hidup dalam pertobatan. Orang Kristen sejati sadar walaupun ada dosa, tapi Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyerahkan, memberikan suatu jembatan, yaitu Yesus Kristus sebagai jembatan untuk kita datang kepada Kristus, kepada Allah. Dan Kristus mati di kayu salib untuk dosa kita yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya saudara dan saya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Nah, sudah di sini penting sekali. Dikatakan ayat 19 bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Nah, Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Paulus sadar banget bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, tapi milik Kristus. Kenapa? Karena dia sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Pertanyaan saya kepada saudara, saudara yakin nggak bahwa hidup saudara sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu? Saudara yakin nggak Yesus sudah mati buat saudara dan saya? Saudara yakin nggak dia sudah menderita 6 jam selama di atas kayu salib? Saudara, kalau engkau renungkan ini dan engkau hatimu mengakui bahwa memang betul saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Mari saudara, kita harus hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi pelaku firman. Mungkin gak natur jasmani kita menjadi pelaku firman? Tidak akan pernah mungkin natur jasmani saudara saya menjadi pelaku firman. Tidak akan mungkin. Nah, kita bisa menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Roh Kudus memberikan kerinduan. Roh Kudus yang memberikan satu tanggung jawab iman pada saudara saya. Saudara, iman itu ada 3 hal. Ada 3. Iman itu ada pengakuan. Iman juga ada tanggung jawab. Iman juga ada tindakan. Jadi ada 3 poin iman. Jadi setiap orang Kristen sejati yang beriman sejati, yang Roh Kudus bersatu dalam natur rohani, dia punya 3 hal. Yang pertama apa? Dia punya pengakuan. Yang kedua apa? Dia punya tindakan. Yang ketiga apa? Dia punya tanggung jawab iman. Itu pasti. Setiap orang Kristen punya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena tubuh kita sudah menjadi baitnya Roh Kudus, walaupun berdosa. Ini anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Saudara boleh renungkan betapa hinanya saudara saya, betapa kita ini sampah. Kita hidup belepotan dengan dosa. Tapi Allah memilih kita dan menjadikan kita sebagai baitnya yang kudus. Saudara, ini anugerah yang luar biasa. Sampah. Kita ini belepotan dengan dosa. Yang mungkin kita lebih kotor lagi dari comberan, dari got yang paling hitam, yang paling bau, kita lebih daripada itu. Tapi Allah mengangkat saudara dan saya, memilih saudara dan saya di dalam keadaan tubuh yang berdosa, di dalam keadaan tubuh yang belepotan yang dosa, dalam keadaan tubuh yang berbau dosa, berbau najis, dia tebus saudara dan saya. Sudah tahu ketika Yesus mati di kayu salib, ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
sudah tahu Allah memalingkan wajahnya. Ketika Yesus di kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Kenapa Allah Bapa memalingkan wajahnya? Karena Allah tidak sanggup dan tidak sanggup lagi melihat betapa kotor dan najisnya Yesus di atas kayu salib. Dan semua itu karena dosa saudara dan saya. Bahkan dikatakan ada satu ilustrasi bahwa ketika Allah melihat Yesus di kayu salib, Allah memuntah. Allah memuntah. Kenapa? Karena melihat kenajisan, kejicikan dosa yang Tuhan ditanggung di atas kayu salib. Saudara, itulah dosa saudara dan saya. Tapi syukur kepada Allah saat ini. Kita menerima anugerahnya. Sehingga kita dijadikan tubuh kita menjadi baitnya Allah. Adakah sukacita saudara dalam hidup saudara dan saya saat ini? Kita selayaknya selalu mengucap syukur. Selayaknya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, poin yang kelima. Anugerah bisa menjadi rekan sekerja Kristus, menjadi saksinya. Nah saudara, di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 ini amanat agung. Saudara, firman Tuhan katakan kita harus pergi menjadikan bangsa murid Tuhan dan mengajar mereka, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ini adalah amanat agung. Saudara dan saya menjadi mitranya Allah. Saudara diajak Yesus untuk bekerja sama untuk mengabarkan kabar salib Kristus kepada dunia ini. Yaitu kepada semua manusia yang mau membuka hati bagi Kristus. Semua manusia yang membuka hati bagi Kristus ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pilihan Tuhan. Kita nggak tahu dan saya percaya sekali. Saat ini masih banyak orang pilihan yang belum percaya Yesus. Banyak orang pilihan yang saat ini ada di dunia ini saudara. Ada di komunitas agama-agama lain. Ada di komunitas agama lain dan di seluruh dunia ini ada. Banyak sekali orang pilihan yang belum bertobat. Kenapa? Karena mereka belum mendengar berita Injil. Nah saudara dan saya lah, bagian saudara dan saya yang memberitakan kabar baik kepada mereka. Memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Memberitakan anugerah salib kepada mereka. Memberitakan kabar salib Kristus kepada mereka. Saya percaya. Ketika salib Kristus itu didengar oleh orang pilihan yang sementara ini mungkin ada di, bukan mungkin ya, saya yakin ada di berbagai komunitas agama, komunitas yang lain. Saya percaya ketika mereka mendengar salib Kristus, mereka membuka hati bagi Yesus. Mereka bersukacita menerima anugerah penebusan itu lewat salib Kristus. Sehingga itu menjadi sesuatu yang bukan kebodohan bagi mereka, tapi menjadi satu berkat anugerah buat mereka yang membuka hati bagi Kristus, yang menyambut salib Kristus dalam hidupnya. Dan saya percaya inilah tugas saudara dan saya, untuk mengabarkan salib Kristus kepada mereka orang pilihan Tuhan yang saat ini masih ada di berbagai tempat, di berbagai komunitas. Saudara, kita menjadi mitra Kristus. Kita dipilih oleh Allah di dalam Kristus untuk mengabarkan kabar baik ini, untuk mengabarkan berita Injil ini, untuk memberitahu bahwa salib Kristus adalah salib yang Allah sudah sediakan ya untuk menebus setiap dosa manusia. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Setiap Kristen sejati pasti siap menjadi saksi Kristus. Setiap Kristen sejati pasti punya kerinduan untuk menjadi bersaksi bagi Kristus. Setiap Kristen sejati pasti punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Punya tanggung jawab, punya kerinduan. Cek diri masing-masing. Kalau sudah mengaku sebagai Kristen, tapi tidak ada kerinduan untuk bersaksi, tidak ada kerinduan untuk menjalankan amanat agung, tidak ada kerinduan untuk memperkenalkan salib Kristus kepada mereka, cek diri. Jangan-jangan saudara menjadi Kristen palsu, bukan Kristen yang asli. Sebab Kristen asli, Kristen sejati pasti selalu punya kerinduan untuk bersaksi bagi Kristus. Dimanapun, di tempat bekerja, di tempat pergaulan kita selalu rindu untuk membagikan kabar baik ini bagi mereka, yaitu salib Kristus menjadi satu anugerah buat mereka semua. Saya percaya sekali lagi orang pilihan Tuhan yang mendengar kabar ini, mereka akan membuka hati dan bersukacita menerima anugerah salib Kristus, karena Roh Kudus akan masuk dalam hati mereka dan melahirbarukan mereka. Saudara, poin yang ke-6, anugerah Allah dalam pertobatan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan ini tadi saya katakan bahwa kita bisa bertobat karena anugerah. Kita bertobat bukan karena natur daging kita sadar, wah aku berdosa, tidak. Tapi karena sekali lagi karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam natur rohani saudara saya ada di dalam roh saudara. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus akan selalu menyadarkan, mengingatkan untuk selalu bertobat. Itu pasti.
Enggak mungkin enggak. Roh Kudus akan menyingkapkan, akan menelanjangi dosa saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Di mana Roh Kudus akan menyingkapkan, akan membukakan ini dosa, ini tidak. Dan ketika saudara melakukan satu dosa, disitulah Roh Kudus, roh kebenaran itu yang akan menyingkapkan dosa saudara dan saya. Sehingga kita bisa bertobat setiap hari. Dan itu pasti. Kristen sejati pasti hidup dalam pertobatan. Kristen sejati pasti selalu bertobat. Kristen sejati setiap dia berbuat dosa, dan pada saat itu juga dia akan minta ampun kepada Tuhan. Dia selalu menyelesaikan dosanya. Dan dia sadar itu dosa yang menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu anugerah pertobatan setiap hari dalam kehidupan saudara. Apa sih pertobatan itu? Pertobatan artinya berbalik dari kepentingan dosa kepada kepentingan Allah. Itu pertobatan. Sekali lagi saya katakan, pertobatan adalah berbalik dari kepentingan dosa. Berbalik dari kepentingan dosa kepada kepentingan Allah. Atau kepada kepentingan kebenaran Allah. Itu pertobatan. Jadi saudara dan saya harus selalu ingat akan hal ini. Di mana kita harus berbalik dari kepentingan dosa kepada kepentingan kebenaran Allah. Itu pertobatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, renungan firman ini, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, persiapkan hati saudara dan saya untuk menerima perjamuan kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak boleh ikut perjamuan kudus. Ceklah diri masing-masing. Apakah sudah betul-betul beriman sejati. Percaya dalam hati, bukan dalam pikiran. Sebab perjamuan kudus adalah sakramen. Kita tahu di dalam Alkitab, hanya Alkitab perjanjian baru. Ada 2 sakramen. Perjanjian baru. Sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, mari kita cek diri masing-masing. Karena saya percaya, setiap hari saudara dan saya selalu hidup dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Perbuatan yang menyakiti Tuhan, yang mendukakan Tuhan. Dan sebab itu saudara, sebelum kita makan roti dan anggur perjamuan, kita cek diri. Kita menyelesaikan kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya perjamuan ini tidak mendatangkan kutuk. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Pertama buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Bapa. Kami menerima 6 anugerah daripada salib Kristus. Dan 6 anugerah itu sudah menjadi hak milik kami sebagai orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan selanjutnya Bapa Surgawi, pada pagi dan siang ini, kami akan mengikuti prosesi perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakuinya Bapa. Betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Hari demi hari kami tidak lepas dari dosa. Selalu dosa dan dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Baik itu yang kami lakukan di dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Ampuni ya Bapa akan semua dosa dan kesalahan. Ampuni Bapa. Ampuni. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada pengampunan. Kuasa darah Yesus yang mengampuni dan menyucikan dosa dan kesalahan kami, dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dan kami percaya saat ini Bapa, Kau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami siap duduk semeja hidangan untuk makan roti dan anggur perjamuan ini. Bapa, terima kasih Engkau sudah layakkan kami untuk duduk semeja hidangan mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan makan roti sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab apa yang kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, yang kita pegang cawan kita di tangan kanan dan tinggi-tinggi kita angkat. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat perjamuan kudus ini. Kami boleh duduk mencari dengan Engkau, makan roti dan anggur perjamuan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, Bapa. Kami boleh diingatkan bahwa anak-Mu yang tunggal Kau korbankan di atas kayu salib, menderita selama 6 jam tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menebus maut, dan untuk menebus vonis Allah yang sudah Kau tetapkan, yang sudah Kau jatuhkan atas setiap manusia ini, sehingga kami tidak lagi terima vonis Allah. Kami bukan lagi terdakwa di hadapan Engkau Bapa, tapi kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah diperdamaikan oleh salib Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan untuk kami juga memberitakan kabar baik kepada dunia ini, kepada mereka orang pilihan-Mu yang sampai sini belum mendengar kabar baik itu. Pakailah kami Bapa untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran, menjadi pemberita-pemberita karya salib Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat perjamuan ini. Kami percaya perjamuan ini menjadi satu perjamuan yang menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, renungan firman sudah disampaikan, dan kita sudah menjalankan perjamuan kudus. Biar lewat semuanya ini, kembali sudah saya diingatkan bahwa hidup saudara dan saya, hidup anugerah. Dan ada 6 anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.